silakan Hafiz pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Nur Anissa Ramadhani, Kanza Adila, Zulita Nofalin, Naziratul Ihya, Aisyatun Ukra, Asyika Lillah, Hafiz Pranata, Muhammad Askar. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, sekarang apakah sudah siap belajar? Sudah. Coba rapikan dulu tempat duduknya, rapikan dulu pakaiannya. Apakah sudah siap? Siap. Nah, baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini untuk menumbuhkan nasionalisme, yaitu cinta kita pada tanah air. Baik, dimulai ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang pembiasaan membaca. Nah, silakan membaca sekitar, Ibu memberikan waktu sekitar 5 menit untuk menemukan literasi kita. Jadi nanti Ibu akan bertanya isi cerita itu tentang apa, kemudian informasi apa yang dapat setelah membaca. Ya, silakan membaca sekitar 5 menit. Ibu berikan waktu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Apa isi dari cerita yang sedang dibaca tersebut? Kanza Ardila? Perjuangan Sultan Hasanuddin. Ya, perjuangan Sultan Hasanuddin, yaitu menjelaskan tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Nah, informasi apa yang didapat setelah anak-anak membaca cerita itu? Menjelaskan tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu pada perjuangan Sultan Hasanuddin. Iya, menjelaskan tentang cahaya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan kode atau isyarat. Misalnya, Ibu kasih kode ketika cahaya Ibu hidupkan, misalnya Ibu hidupkan dan Ibu arahkan ke dinding misalnya. Nah, itu kita sepakati itu merupakan kode untuk semua siswa harus diam. Nah, begitu juga pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu mereka menggunakan cahaya sebagai alat komunikasi. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan persepsi kepada anak-anak. Dapatkah anak-anak melihat suatu benda jika kita berada dalam keadaan gelap ataupun berada di dalam ruangan gelap? Tidak. Yang lain? Tidak. Tidak. Apakah yang anak-anak rasakan jika berada di ruangan gelap? Apakah merasa takut?
Apakah merasa bahagia atau merasa senang? Takut. Takut. Kalau takut kita memerlukan apa? Cahaya, senter. Ya, kita memerlukan cahaya. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, jadi anak-anak hari ini harus mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti pada saat ibu menjelaskan, tidak ada yang mengganggu teman, harus benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo kita melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Untuk langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada kerja kelompok, yang kedua diskusi, yang ketiga percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan terhadap sifat-sifat cahaya. Kemudian untuk pengamatan, untuk sistem penilaian, yang pertama ada pengamatan sikap. Jadi sikap anak-anak akan ibu nilai hari ini. Kemudian tes pengetahuan secara lisan dan presentasi unjuk kerja. Sekarang ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dan sekarang ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa-apa saja itu sifat-sifat cahaya? Tahu. Apa, Hafiz? Sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Dapat melambat lurus. Iya, bagus. Dan yang lain ada yang tahu apa? Iya, Kenza? Sifat cahaya dapat merambat dengan benda yang benih. Menembus benda benih. Iya. Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak harus mengamati video ini. Nanti berdasarkan video dan gambar yang ada pada LKPD, anak-anak akan merumuskan pertanyaan. Nah, jadi sekarang harus amati video ini terlebih dahulu ya. Kita membahas tentang sifat-sifat cahaya. Putri akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi, contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri berikut ini ya. Ini ada sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Ya, betul tadi ya yang habis bilang cahaya dapat merambat lurus. Dan jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus. Dan itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat merambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri di berikut ini ya.
garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubang ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini, anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas, anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak, anak-anak. Maka dapat kita simpulkan cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh. Barusan kita sudah menonton tentang video sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Barusan kita sudah menonton. Apa itu cahaya, Hafiz? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektronik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa dan karena memiliki sifat tertentu yang menyebabkan kita melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Ya. Kanza, apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Menurut Kanza, setelah Kanza menonton video, kan sudah kita lihat tadi ada lampu senter, ada cahaya matahari. Dan menurut Kanza, apa itu cahaya? Cahaya dapat merambat di tempat yang gelap. Oh, dapat merambat di tempat yang gelap, yaitu menerangi ya, menerangi tempat yang gelap. Nah, jadi cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Contoh sumber cahaya itu apa saja? Matahari, lampu, api, dan senter. Iya, bagus. Contoh sumber cahaya ada matahari, lampu, Api, api, senter. dan senter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ditulis dulu namanya di LKPD. Kemudian akan Ibu jelaskan petunjuk cara mengerjakannya. Sudah selesai semua ditulis nama anggotanya? Sudah. Nah, sekarang coba lihat pada langkah 1 orientasi. Buka LKPD-nya. Sudah. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar wanita matahari masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Gambar seorang wanita membuka jendela. Iya. Coba baca Hafiz ilustrasi di samping gambar ini. Coba perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian membuka jendela kamar kalian ketika pagi hari? Pernah membuka jendela di pagi hari? Nah, lanjut Hafiz. Apa yang kalian lihat ketika jendela kalian dibuka? Apa yang kalian lihat ketika kalian membuka jendela? Lanjut Hafiz. Apakah semakin gelap atau semakin terang? Terang. Nah, lanjut. Kemudian jika jendela itu kalian tutup, apa yang akan terjadi? Gelap. Lanjut. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, sekarang tadi kan kita sudah menonton video dan mengamati gambar ini. Untuk selanjutnya, sekarang anak-anak Ibu coba rumuskan 2 pertanyaan ya, minimal 2 pertanyaan berdasarkan video yang telah kita tonton tadi dan berdasarkan gambar yang sudah diamati barusan. Rumuskan pertanyaannya, minimal 2 pertanyaan. Kalau lebih boleh juga.
Kemudian nanti akan kita sepakati pertanyaannya yang bagaimana. Nanti baru merumuskan hipotesis dan akan mengumpulkan data dengan percobaan. Sekarang coba rumuskan masalahnya, rumuskan pertanyaannya. Ya, tuliskan dulu pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan ini. Kemudian kita sepakati dulu, baru nanti tulis di LKPD. Tulis soal. Ya, tulis dulu pertanyaannya. Pertanyaan apa yang anak-anak ketahui berdasarkan video tadi dan berdasarkan gambar. Nanti sekarang akan bertanya apa pertanyaannya. Ibu beri waktu sekitar 2 menit ya. Sudah. Hafiz, apa pertanyaannya? Jelaskan pengertian cahaya. Jelaskan pengertian cahaya. Kanza Ardila, Mengapa cahaya dapat merambat? dapat merambat. Merambat kemana tuh? Dalam rumah. Ya, berarti kita buat dulu pertanyaannya tadi. Hafiz, pertanyaannya jelaskan pengertian cahaya. Jadi kita sepakati ya. Berarti pertanyaan pertama jelaskan pengertian cahaya. Dibuat kelompok 2. Ini pertanyaan dari kelompok 1 sudah kita sepakati bersama. Tulis nah di LKPD nomor 1 pertanyaannya. Yang kedua kita ambil pertanyaan dari kelompok 2. Apa tadi pertanyaannya? Setelah dirumuskan? Mengapa cahaya dapat merambat? Dapat merambat ke dalam rumah. Jadi kita sepakati ya. Kak Hafiz, ada lain pertanyaannya? Ada bagaimana cahaya matahari bisa masuk ke rumah? Ya, berarti pertanyaan kelompok 1 sama kelompok 2 hampir sama ya. Kita sepakati pertanyaannya menjadi mengapa cahaya matahari dapat masuk ke mana? Ke Dalam rumah. dalam rumah atau dalam kamar ya? Dalam rumah saja. Kalau bisa ya kamar. Ada lagi pertanyaannya yang dirumuskan? Kelompok 2? Ya, Kelompok 2? fenomena apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Berarti fenomena setelah cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Berarti kita buat saja pertanyaannya. Bagaimana keadaan dalam kamar setelah masuknya cahaya matahari melalui celah atau lubang. Ada lagi pertanyaan yang dirumuskan biar kita sepakati? Ya, Ada lagi. Nah, sekarang dilanjut ke langkah 3 yaitu merumuskan hipotesis. Nah, di sini buatlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat. Kan kita sudah sepakati di pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Sekarang coba anak-anak ibu menjawab soal itu berdasarkan pemahaman anak-anak. Apa pengertian cahaya? Kemudian mengapa cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah atau kamar? Kemudian bagaimana keadaan dalam kamar setelah masuknya cahaya matahari melalui celah atau lubang? Silakan dibuat jawaban sementara. Nanti akan kita kumpulkan datanya melalui percobaan. Apakah sesuai jawaban yang anak-anak sebutkan dengan hasil yang akan kita dapatkan? Ya, dibuat jawabannya di langkah 3, merumuskan hipotesis berdasarkan pemahaman anak-anak. Ya, ditulis dulu pertanyaannya, pertanyaan yang sudah kita sepakati ya. Ditulis dulu pertanyaannya di LKPD, kemudian baru buat jawabannya.
Didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, apakah sudah dijawab? Jawaban dari pertanyaan yang sudah kita rumuskan? Sudah. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan data, yaitu akan melakukan percobaan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah media. Dan tahu ini media apa? Yang besar soalnya media apa ini? Kotak sifat cahaya. Iya. Nah, alat dan bahan yang diperlukan. Coba baca Kanza Abdillah. Alat dan bahan yang diperlukan. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan 3 karton tebal dan sudah Ibu lubangi di tengahnya. Kemudian yang kedua, lilin. Nah, karena lilin susah kita dapatkan di tempat kita, maka Ibu menggunakan senter. Ya, sebagai pengganti lilin. Sudah? Kemudian langkah percobaan diperhatikan dulu Hafiz. Nah, diperhatikan. Coba baca Hafiz, langkah percobaan yang pertama apa? Melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Nah, lilin kita ganti dengan senter. Kemudian yang kedua, coba baca. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Nah, di sini apakah sudah Ibu lubangi kartonnya? Sudah. Lanjut apa? Letakkan karton dengan posisi tidak lubang. Lubang tersebut saja. Sejajar. Cahaya di tempat di belakang lubang. Perhatikan dulu, nanti akan Ibu panggil perwakilan dari setiap kelompok untuk melakukan percobaan. Sekarang perhatikan dulu cara melakukan percobaan ya. Kita lakukan dengan bersama-sama. Apa disuruh barusan? Coba baca langkah-langkahnya. Lubangi bagian tengah 3 karton. Ya, sudah kita lubangi. Kemudian Letakkan karton dengan posisi tidak lubang. 3 lubang Tersebut sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakang lubang. karena lilin kita ganti dengan senter, berarti harus sejajar dengan senter. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, sekarang Ibu akan melakukan percobaan. Ini sudah sejajar kah? 3 karton ini? Sudah. Kemudian akan Ibu senterkan. Coba amati apakah cahaya ini dapat terlihat di dinding? Ada. Terlihat? Kelompok 2 apakah terlihat? Kelompok 1 nampak? Terlihat. Kemudian coba lanjut ke pertanyaan diskusi. Sudah? Nah, kalau cahaya ini dapat terlihat tadi ke dinding, berarti cahaya ini mempunyai sifat merambat lurus. Iya, cahaya memiliki sifat merambat lurus. Sekarang kalau karton kedua ini Ibu geser tidak sejajar. Nah, apakah cahaya dapat terlihat ke dinding? Kemudian kalau karton ketiga yang Ibu geser, apakah dapat terlihat ke dinding? Enggak. Sekarang Ibu akan memanggilkan perwakilan dari kelompok 1 yang pertama. Siapa yang mewakili kelompok 1? Hafiz ya, Hafiz. Dibawa LKPD-nya karena nanti akan dijawab pertanyaan berdasarkan yang Hafiz lihat sekarang. Maju Hafiz. LKPD-nya dibawa ya. Coba baca dulu pertanyaannya apa? Duduk dulu. Di kesana lagi bisa biar kita bisa mengamatinya bersama-sama. Amati yang perwakilan dari kelompok 1 ya. Baca pertanyaannya apa? Jika ketika karton di depan sembarang tidak sejajar. Nah, ini kartonnya sejajar. Kalau dibuat seperti contoh tidak sejajar bagaimana? Coba buat. Ya, tidak sejajar. Kemudian apa lagi? Sehingga ketika lubang tidak dalam satu garis lurus. Apakah ini lubangnya satu garis lurus? Tidak. Apalagi? Apakah cahaya lilin dapat terlihat? Nah, coba senterkan. Apakah akan terlihat ke dinding? Hidupkan dulu senter. Enggak. Akan terlihat? Pegang Hafiz. Nah, coba amati Hafiz. Apakah terlihat cahayanya ke dindingnya
ketiga ini Hafiz letakkan tidak sejajar dengan yang kedua. Ya, coba. Apakah terlihat? Enggak. Apakah terlihat? Enggak. Tidak. Berarti pertanyaan nomor 1 coba Hafiz jawab berdasarkan pemahaman Hafiz yang barusan dapatkan berdasarkan percobaan. Tidak. Tidak. Jawab tidak berarti. Nah, sekarang kelompok 2. Maju kelompok 2. Maju ke atas. Kayaknya. Ya, coba lakukan percobaan berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Apa yang disuruh pada langkah yang pertama? Jika ketiga kata diletakkan sembarangan tidak sejajar sehingga ketiga lubang Duduk yang bagus. dalam satu garis lurus, apakah cahaya ini dapat Duduk. terlihat? Ya, coba pakai senter. Pertama kayak gitu. Nah, cahayanya itu harus tepat pada lubang. Apakah terlihat? Terlihat. Terlihat. Duduk. Kita amati bersama-sama ya. Nah, duduk yang bagus biar nampak semua. Apakah nampak semua? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Berarti ini cahaya memiliki sifat Merambat lurus. lurus. Ya, coba baca tadi apa lagi disuruh? Kalau tidak sejajar. Nah, coba buat kartonnya itu tidak sejajar. Kalau ini sejajar ya. Nah, coba senterkan. Kalau tidak sejajar, apakah terlihat? Enggak. Tidak. Berarti cahaya memiliki sifat merambat Merambat lurus. Ya, merambat lurus. Sudah jawab pertanyaan ini. Nomor 1. Diskusikan dengan teman. Bravo. Duduk yang bagus, Monisa. Sudah jawab pertanyaan nomor 1? Sudah. Sekarang nomor 2. Bagaimana posisi ketiga lubang karton tersebut agar cahaya lilin dapat terlihat? Nah, kalau ibu senterkan begini, akan terlihat. Berarti nomor 2 apa jawabannya? Terlihat. Harus sejajar. Sejajar. Ya, buat jawabannya. Sejajar. Sudah. Kemudian nomor 3, coba baca apa pertanyaannya Hafiz? Sifat cahaya apakah yang dapat kamu ketahui dari percobaan Sudah. tersebut? Apa berarti sifatnya? Cahaya memiliki sifat apa tadi setelah kita melakukan percobaan? Lurus. Ya, merambat lurus. Ya, dibuat pertanyaannya merambat lurus. Merambat lurus. Sudah. Kemudian di LKPD ada langkah kelima, yaitu menguji hipotesis. Coba baca. Apa yang disuruh pada langkah kelima? Menguji hipotesis. Buatlah analisis data berdasarkan hasil percobaan dan jawaban percobaan diskusi. Jelaskan perbandingan hasil percobaan kalian dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Ya. Sekarang anak-anak membandingkan hasil yang anak-anak dapat barusan setelah melakukan percobaan dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi di langkah ketiga. Di sini kan ada jawabannya, yaitu merumuskan hipotesis tadi. Sekarang coba bandingkan dengan jawaban dari pertanyaan diskusi. Apakah ada perbedaan ataukah ada persamaan? Buat di hasil membanding, yaitu di menguji hipotesis. Dan silakan buat. Silakan buat Hafiz. Ya, buat di menguji hipotesis. Langkah kelima. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Apakah ada perbedaannya dengan jawaban yang telah Hafiz buat tadi? Buat. Ya. Sudah, Nek? Itu. Langkah kelima. Buat di situ ya. Buat di langkah kelima. Jawaban dari langkah 5. Sudah selesai dibuat langkah 5
akan mempresentasikan kerja hasil kami. Jelaskan pengertian cahaya. Cahaya adalah sesuatu bentuk energi yang sangat penting dan dibutuhi. Diperhatikan dengan bicara dulu, perhatikan kawannya, presentasi. Bagaimana cahaya matahari bisa masuk ke rumah? Karena cahaya merambat lurus. Ya. Bagaimana keadaan dalam kamar setelah masuknya cahaya matahari melalui celah terang? Iya, terang. Nah, selanjutnya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjutkan oleh kelompok 2. Baca semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Tante Adila. Nama teman-teman saya Nur Anissa Ramazani, Atika Lillah, Aisyatun Ukra. Lanjut. Langkah-langkah orientasi. Banyak mengapa cahaya dapat melambat. Jelaskan pengertian cahaya. Karena memiliki hipotesis. Yang lain jangan ribut nak ya. Hasil ialah cahaya yang akan dapat terlihat ke dalam ruangan melewati celah atau lubang dalam cahaya akan merambat lurus jika karton diletakkan sejajar. Diperhatikan kawannya yang saat presentasi. Merumuskan kesimpulan, cahaya senter akan merambat lurus bertiga karton diletakkan sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Sekarang Ibu akan membahas AKPD-nya. Tadi kita sudah merumuskan pertanyaannya. Yang pertama apa pertanyaannya? Jelaskan pengertian cahaya. Apa itu cahaya, Hafiz? Cahaya adalah suatu benda energi yang sangat penting dan dibutuhi. Ya, bentuk energi yang kita butuhi ya. Jadi sumber cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Nah, dengar dulu ya. Nah, gitu ya. Bagus duduknya. Sumber cahaya berasal dari mana sumber cahaya? Dari langit. Yang lain dari manusia. Dari buatan manusia. bisa manusia membuat cahaya? Cahaya lampu. Ya, cahaya lampu bisa. Kalau cahaya matahari siapa yang menciptakan matahari? Nah, sumber cahaya itu ada cahaya matahari, cahaya lampu yang dibuat oleh manusia kata Hafiz tadi, cahaya lilin, ya, cahaya api dan lain sebagainya. Nah, yang kedua apa pertanyaannya? Mengapa cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah? Karena Cahaya merambat lurus. iya, karena cahaya merambat lurus. Berarti cahaya memiliki sifat apa? Merambat lurus. Ya, merambat lurus. Kita buat ya, apakah benar merambat lurus? Benar. Apakah ini? Benar. Terlihat? Berarti cahaya memiliki sifat merambat Lurus. ya. Contoh sifat-sifat cahaya merambat lurus ada di mana saja? Tadi di cahaya matahari. Kemudian cahaya mana lagi? Cahaya senter. Ya, cahaya senter ya merambat lurus. Nah, merambat lurus. Kalau berbelok dia nggak akan terlihat di sana. Di mana lagi? Lilin. Di mana lagi? Matahari. Lampu. Di mana? Di mana nih? Api. Di mana lagi? Di lampu Mobil. motor, mobil. Kalau misalnya di lampu mobil itu cahayanya belok-belok, udah ketabrak nanti gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan dalam kamar setelah masuknya cahaya matahari melalui celah?
atau lubang? Terang. Karena di setiap jendela rumah itu pasti memiliki celah. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan diskusi. Coba baca biar kita diskusikan. Baca Hafiz. Jika ketiga karton diledakkan tidak sejajar sehingga ketiga lubang di dalam satu garis lurus, apakah cahaya lilin dapat terlihat? Nah, kita amati bersama ya untuk menyimpulkan pembelajaran. Nah, ini kartonnya sudah sejajar? Tidak. Sekarang Ibu senterkan. Apakah terlihat cahayanya ke dinding? Tidak. Berarti apa jawaban pertanyaan nomor 1? Tidak terlihat. Tidak. Kemudian bagaimana posisi ketiga lubang karton tersebut agar cahaya dapat terlihat? Bagaimana posisinya? Harus sejajar. Kalau sejajar ini apakah sejajar? Tidak. Bagaimana kalau harus sejajar? Coba. Gimana kita buat biar karton ini sejajar? Coba bangun. Ica. Asika. Ini sudah sejajar? Nah. Sudah. Sudah. Coba senterkan. Coba senterkan. Jika apakah akan terlihat? Terlihat. Terlihat. Kalau tidak sejajar coba buat. Apakah terlihat? Enggak. Berarti apa sifat cahaya? Merambat? Lambat lurus. Iya, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Sifat cahaya apakah yang dapat kamu ketahui dari percobaan tersebut? Coba Nisa, apa? Coba simpulkan percobaan ini. Sifat apa yang dapat Nisa tahu? Cahaya dapat merambat Lurus. ya, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian buatlah analisis data berdasarkan hasil percobaan dan jawaban pertanyaan diskusi. Jadi perbandingannya, coba baca apa tadi diisi pada langkah kelima, Hafiz? Perbandingan hasil ialah cahaya yang akan dapat terlihat ke dalam ruangan melewat celah atau lubang, dan cahaya akan merambat lurus jika karton diletakkan sejajar. Iya, cahaya itu dia akan masuk ke dalam ruangan ataupun kamar melalui celah karena cahaya matahari itu mempunyai sifat merambat lurus. Jadi setelah dipancarkan dari matahari, langsung cahayanya masuk ke dalam lubang ataupun celah, makanya dalam kamar itu terlihat cahayanya. Kemudian bagus Elin. Dah. Kemudian kesimpulannya, coba kesimpulannya, Hafiz. Ardila, coba baca. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya cahaya itu akan merambat lurus jika ketiga karton ini kita letakkan sejajar. Kemudian cahaya juga akan dapat masuk ke dalam rumah apabila ada celah atau lubang. Kesimpulan dari percobaan kita yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus. Masih semangat belajar, anak? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Jadi sekarang kita akan belajar cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Bagaimana yang dikatakan dengan cahaya dapat menembus benda bening? Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Misalnya, senter yang sudah dinyalakan, kemudian diarahkan ke plastik bening, maka cahaya akan terlihat tembus. Contoh lainnya, di rumah kita menggunakan jendela kaca. Pada siang hari anak-anak bisa melihat cahaya tembus ke dalam rumah melalui kaca tersebut. Itu adalah bentuk-bentuk dari cahaya dapat menembus benda bening. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Jadi, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD tentang cahaya dapat menembus benda bening.
Sekarang perhatikan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, lihat di sini, tuliskan hari dan tanggal hari ini. Kemudian, tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian. Selanjutnya, perhatikan langkah yang pertama. Perhatikan di LKPD. Gambar apa ini pada tahap orientasi? Gambar anak sedang melihat ke luar jendela. Coba perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melihat keadaan di luar rumah melalui balik jendela kaca? Tentu saja pernah. Iya. Mengapa semua kegiatan di luar rumah dapat dilihat jelas di balik jendela kaca? Mengapa? Itu karena adanya cahaya. Mengapa jendela rumahmu merupakan kacang bening? Supaya cahaya dapat masuk ke dalam rumah. Kemudian, jika kaca tersebut ditutup dengan triplek atau kertas karton, apa yang akan terjadi? Apakah cahaya dapat masuk ke dalam rumah? Tentu saja tidak, karena sudah ditutup. Oke, selanjutnya pada tahap yang kedua. Langkah yang kedua, memecahkan masalah. Nah, coba diperhatikan anak-anak. Nah, di sini berdasarkan peristiwa di atas, kamu akan menemukan permasalahan. Tuliskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan, minimal 2 pertanyaan. Nah, dari gambar yang ini tadi. Di sini kalian membuat 2 pertanyaan bebas. Apa yang ingin kalian ketahui tentang cahaya dapat menembus benda bening? Selanjutnya tahap yang ketiga, merumuskan hipotesis. Nah, membuatlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah kalian buat. Di sini kalian menuliskan jawaban sementara. Tadi kan sudah menuliskan 2 pertanyaan. Nah, di sini kalian menuliskan jawaban sementara terkait pertanyaan ini. Selanjutnya langkah yang keempat, mengumpulkan data. Nah, di sini kalian melakukan percobaan. Perhatikan di LKPD. Untuk menguji hipotesis yang telah kalian rumuskan, kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Sebelumnya, lengkapi rancangan percobaan dengan alat dan bahan yang telah disediakan, yaitu gelas bening dan senter. Langkah percobaannya, lakukan percobaan menggunakan cahaya senter dan gelas bening. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Nah, kemudian arahkan cahaya ke tembok. Perhatikan apa yang terjadi. Coba perwakilan kelompok, Fahira melakukan percobaan. Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Begini caranya. Pertama, letakkan gelas di depan cahaya. Apa yang terjadi? Anak-anak bisa melihat cahayanya tembus ke dinding. Ini adalah contoh cahaya dapat menembus benda bening. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya kalian mengerjakan soal yang terdapat di dalam kolom ini. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah itu, langkah yang kelima, menguji hipotesis. Buatlah analisis data berdasarkan hasil percobaan dan jawaban pertanyaan diskusi. Jelaskan perbandingan hasil percobaan kalian dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, ini kalian membandingkan jawaban yang tadi kalian tuliskan pada rumusan masalah dengan jawaban yang kalian dapat setelah melakukan percobaan. Baru yang terakhir, langkah yang keenam, merumuskan kesimpulan. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan yang tadi, terakhir kalian merumuskan kesimpulan. Sudah bisa dimengerti untuk langkah-langkahnya anak-anak? Sudah. Baiklah, sekarang silahkan kalian lanjutkan mengerjakan LKPD. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan kembali ke ibu. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik, silahkan dikumpulkan. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Siapa? Afwan Maulana. Benda bening adalah benda yang dapat disebut oleh cahaya
seperti gelas bening yang diletakkan di depan lampu senter. Kita dapat melihat cahaya lampu senter dari balik gelas bening. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah benda yang bersifat bening seperti gelas bening, kaca bening, plastik putih, dan botol bening. Semua. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah bisa dimengerti semua tentang cahaya dapat menembus benda bening? Sudah. Alhamdulillah kau sudah mengerti. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan melanjutkan ke percobaan yang ketiga. Karena kita sudah membagikan kelompok, jadi langsung saja Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Coba setiap kelompok diperhatikan LKPD-nya. Nah, coba perhatikan lembar pertama dari LKPD. Di sini kalian jangan lupa mengisi hari dan tanggal, ya. Kemudian nama kelompok dan juga nama dari anggota kelompok. Bagaimana, sudah paham? Nah, kemudian coba perhatikan gambar pada halaman yang kedua. Nah, di sini ada sebuah gambar fenomena. Ayo, siapa yang ingin membaca? Arifki, ayo silakan Arifki. Pernahkah kalian melihat peristiwa dalam gambar di samping? Sebuah pensil terlihat patah atau bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Ketika pensil itu ditarik keluar, pensil tetap lurus dan tidak patah. Keajaiban. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengungkap rahasia di balik peristiwa itu. Inilah gambar kalian ketika pagi hari. Nah, setelah anak-anak memperhatikan gambar pensil, ini kan gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, ya. Nah, pertanyaannya apa yang pertama muncul dalam pikiran kalian? Ayo, siapa? Nah, ada Arifki, apa? Apakah pensil tersebut benar-benar patah atau tidak? Nah, apakah pensil tersebut benar-benar patah atau tidak? Pesan masalah yang pertama. Masalah yang pertama, apakah pensil benar patah atau tidak? Apalagi yang ingin ditanyakan, ya? Selanjutnya Damanguli. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali gambar fenomena tersebut, ya. Nah, menurut anak-anak semua, apakah pensil yang di dalam gelas ini patah atau tidak? Ayo coba dilihat. Arifki, bagaimana Arifki? Patah atau tidak? Sepertinya tidak. Tidak, ya. Menurut Arifki tidak. Menurut Damanhuri bagaimana? Tidak. Nah, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Menurut saya karena perbedaan pancaran cahaya pada gelas yang berisi air dan yang tidak berisi air. Ya, karena perbedaan pancaran cahaya pada gelas yang berisi air dan tidak berisi air. Ini menurut Ahmad Damanhuri, ya. Nah, baik semuanya, baik anak-anak. Jadi untuk menguji hipotesis yang telah kalian rumuskan, kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Nah, sebelumnya lengkapilah rancangan percobaan dengan alat dan bahan yang telah disediakan. Nah, jadi di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas
gelas bening yang berisi air dan juga pensil. Nah, Ibu sudah menyediakan gelas beningnya yang berisi air dan juga pensil. Nah, kemudian langkah percobaannya. Lakukan percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Kemudian yang kedua, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Amati pensilnya dari luar gelas, ya. Kemudian bagaimana penampakan dan besarnya pensil dibandingkan yang asli. Nah, bagaimana penampakan pensil pada saat yang kita perhatikan dari sisi luar gelas dengan penampakan pensil yang aslinya, ya. Coba anak-anak perhatikan. Kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang di lembar berikutnya. Coba dibuka lembar berikutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? 2. Jelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. 3. Sifat cahaya apa yang dapat kamu ketahui dari percobaan tersebut? Nah, sekarang anak-anak silakan memperhatikan gelasnya. Nanti buat analisis data berdasarkan hasil percobaan ini ya. Baik, silakan diperhatikan. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan berikut ya. 1. Apakah yang terjadi ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Arifki. Pensil terlihat patah. Ya, pensil terlihat patah. Yang kedua, jelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Ahmad Manuri, silakan. Karena perbedaan antara dua medium, maka cahaya yang datang dari luar tidak sama dengan cahaya yang dari dalam gelas yang berisi air. Ya. Baik, yang ketiga, sifat cahaya apakah yang dapat kamu ketahui dari percobaan tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Ahmad Manuri, silakan. Pensil di dalam gelas yang berisi air akan terlihat patah karena salah satu sifat cahaya adalah pembiasan. Ya, benar ya. Nah, tadi kita sudah menguji rumusan masalah dan hipotesis kita dengan cara percobaan. Nah, hasil dari percobaan tadi anak-anak sudah tahu kan? Anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Ahmad Manuri, silakan. Salah satu sifat cahaya adalah pembiasan. Ya, salah satu sifat cahaya adalah pembiasan. Nah, jadi pensil yang ada di dalam gelas yang berisi air akan terlihat patah karena salah satu sifat cahaya adalah pembiasan. Salah satu sifat dari cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, yaitu cahaya dapat dibelokkan apabila dalam batas medium yang berbeda, yaitu batas medium yang berbeda, yang mana setengah gelasnya berisi dengan air dan setengahnya lagi tidak terisi dengan air. Ini dinamakan medium yang berbeda, yaitu kemudian cahaya yang berasal dari udara dengan cahaya yang masuk ke dalam gelas akan dibelokkan, ya, sehingga terjadilah pembiasan cahaya sehingga pensil ini terlihat patah. Padahal sebenarnya pensil ini utuh, tidak patah. Namun pada saat kita masukkan ke dalam air, dia terlihat patah. Nah, dapat disimpulkan hal ini bisa terjadi karena salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan, yaitu cahaya dibelokkan bila dalam batas medium yang berbeda. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan percobaan yang ketiga tentang pembiasan cahaya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
sekarang kita akan melakukan percobaan yang keempat. Kemarin sudah melakukan percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk melakukan percobaan yang keempat tentang sifat-sifat cahaya, pertama bagikan kelompok menjadi 2 kelompok ya. 1 kelompok 2 orang. Coba sini lagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya, jadi masing-masing kelompok Ibu akan bagikan LKPD. Jadi untuk mengerjakan LKPD ini kita akan mengikuti langkah-langkahnya dan akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Ya, ini LKPD untuk kelompok 1 dan ini LKPD untuk kelompok 2. Baik. Langsung saja sekarang perhatikan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-nya. Di sini pada langkah pertama ada orientasi dan di sini ada gambar. Coba perhatikan gambar ini, fenomena apa yang terdapat di dalam gambar tersebut. Jadi dalam gambar ini ada siput yang berada di atas permukaan air. Setelah kalian perhatikan tentang fenomena ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Coba apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat fenomena ini. Jadi apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti gambar ini? Jadi permasalahan yang kalian dapatkan setelah melihat gambar ini sekarang kalian tulis di langkah kedua, karena di langkah kedua kan ada merumuskan masalah kan? Jadi di langkah kedua ini kalian rumuskan masalah apa saja yang terkait dengan gambar ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Jadi sekarang masing-masing kelompok minimal buat 2 pertanyaan atau 2 rumusan masalah di langkah kedua ini. Silahkan tulis langkah-langkahnya di sini. Rumusan masalahnya. Tulis di LKPD rumusan masalahnya. Jadi pada langkah kedua merumuskan masalah sudah kita sepakati. Kita ambil 2 rumusan masalah ya, yang paling umum. Yang pertama, ini rumusan masalah yang dari kalian, yang apa yang kalian pikirkan. Yang pertama, apakah cermin dapat memantulkan cahaya? Dan yang kedua, apakah cahaya yang dipantulkan itu sama besar? Yaitu rumusan masalah kita. Jadi langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Tadi sudah ada rumusan masalah, sekarang merumuskan hipotesis. Jadi tugas kalian di sini yaitu menjawab pertanyaan yang menjawab rumusan masalah yang tadi sesuai dengan apa yang kalian ketahui, sesuai dengan logika kalian. Kita kan belum melakukan percobaan, jadi sesuai dengan yang kalian ketahui menurut pengetahuan kalian sendiri. Nanti akan kita lakukan percobaan di langkah-langkah selanjutnya. Silakan buat langkah yang ketiga, di merumuskan hipotesis. Ya. Selanjutnya langkah keempat. Jadi langkah keempat ini ada mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data, yaitu kita akan membuktikan untuk menguji hipotesis yang kalian rumuskan. Kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi alat yang kita gunakan ada cermin datar dan senter. Jadi untuk membuktikan hipotesis kalian, kita akan melakukan percobaannya ya. Ini ada senter, kita hidupkan. Nah, ini berarti cahayanya dapat dipantulkan kan? Coba lihat ke dinding. Berarti mana ya? Kayak gini. Bisa dipantulkan kan? Jadi ini merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi pemantulan cahaya itu ada 2 macam. Yang pertama ada pemantulan yang teratur dan yang kedua
ada pemantulan baur. Pemantulan teratur seperti pemantulan tadi itu namanya pemantulan teratur. Karena permukaan cermin ini datar, makanya terjadi pemantulan teratur pada cahaya. Tapi jika seperti fenomena siput tadi kan berada di atas air bergelombang mengalir, atau benda-benda yang permukaannya tidak rata. Jadi di situ terjadi pemantulan cahaya yang baur. Kalau seperti ini pemantulan cahaya yang teratur. Jadi setelah kalian perhatikan tadi, setelah kita melakukan percobaan tentang cahaya pada cermin, sekarang tugas kalian menjawab pertanyaan yang di sini. Jawablah pertanyaan diskusi berikut. Ada 3 pertanyaan. Sekarang langsung jawab, apa yang terjadi pada cahaya senter tadi? Cermati cahaya senter di cermin, bandingkan ukuran cahaya yang di cermin dengan cahaya senter. Apakah ukurannya sama atau berbeda? Dan yang ketiga, sifat cahaya apakah yang dapat kamu ketahui dari percobaan yang kita lakukan tadi? Silahkan diisi. Selanjutnya langkah kelima, yaitu langkah kelima menguji hipotesis. Tadi kalian sudah membuat hipotesis, dan kita di langkah keempat kita sudah melakukan percobaan. Sekarang tugas kalian yaitu membandingkan hipotesis yang telah kalian buat sebelum melakukan percobaan, dan sekarang menguji hipotesis setelah melakukan percobaan. Jadi sekarang tugas kalian membuat perbandingan hasil percobaan kalian dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Apakah ada perbedaan atau jawabannya sudah sama? Silahkan dibuat perbandingan hasil percobaan. Sekarang langkah keenam, yaitu langkah terakhir, merumuskan kesimpulan. Jadi tugas kalian sekarang buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan percobaan yang telah kita lakukan tadi. Jadi kita kan sudah membuat percobaan, sekarang rumuskan kesimpulannya. Silahkan kalian tulis kesimpulannya, nanti akan ibu suruh salah satu untuk membaca kesimpulan apa yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Coba salah satu dari kalian ada yang ingin merumuskan kesimpulan? Ya, silahkan coba bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan. Pantulan pada cahaya ada 2, yaitu pantulan teratur dan pantulan bias. Ya, betul sekali ya. Jadi selanjutnya di bagian terakhir, coba buka LKPD di bagian terakhir. LKPD di bagian terakhir. Di sini ada tabelnya, yaitu tabel laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Jadi di sini kan ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4. Sekarang kita kan sudah melakukan percobaan yang keempat. Jadi tugas kalian di sini yaitu buatlah hasil percobaan sifat-sifat cahaya. Catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi dalam lembar laporan berikut. Ini ada nama percobaannya apa, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan yang terakhir juga ada kesimpulan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan tentang laporan kegiatan ini. Sudah paham? Sudah. Oke, silahkan ya dibuat laporan kegiatannya dan akan dipresentasikan ke depan. Siap mempresentasikan laporannya? Sudah. Baik, sekarang kelompok 1 yang pertama ya. Perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Talisa. Saya perwakilan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan laporan hasil percobaan sifat cahaya. 1. Nama percobaan sifat cahaya. 2. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang memanjulkan. 3. Alat dan bahan senter dan cermin. 4. Langkah kerja. Siapkan cermin dan senter. Pantulkan cahaya senter pada cermin. Kemudian amatilah cahaya yang dipantulkan dari cermin. 5. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami
amati, yaitu cahaya yang disenter ke arah cermin dapat dipantulkan. Jadi cahaya terbukti bersifat dapat dipantulkan. Jadi kesimpulannya, cahaya bersifat memantulkan dan pemantulan cahaya terbagi dua, yaitu pantulan teratur dan pantulan bias. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk ya. Presentasinya sudah sangat bagus. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelia Rahima, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil percobaan sifat cahaya. 1. Nama percobaan sifat cahaya. 2. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang mantul. Alat dan bahan, senter dan cermin. 4. Langkah kerja. Siapkan cermin dan senter. Pantulkan cahaya senter pada cermin. Kemudian amatilah cahaya yang dipantulkan dari cermin. 5. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami amati, yaitu cahaya yang disenter ke arah cermin dapat memantulkan, jadi cahaya berbukti bersifat dapat dipantulkan. Jadi kesimpulannya, cahaya bersifat memantul dan memantullah cahaya sebagai dua, yaitu pantullah teratur dan pantullah bias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, kedua-dua kelompok presentasinya sudah sangat bagus dan laporan kegiatannya tepat sesuai dengan kegiatan percobaan yang kita lakukan. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dan pantulan cahaya itu ada dua. Yang pertama pantulan teratur dan pantulan baur. Yang pantulan teratur itu terjadi pada permukaan benda yang datar seperti cermin. Sedangkan pantulan baur itu terjadi pada permukaan benda yang tidak rata. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi LKPD yang telah kalian kerjakan silahkan dikumpulkan. Baik, jadi minggu ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Minggu depan kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.